apa penekanan kedua adalah tentang isoman ya. Isoman ini penting. Kita nggak mau anggota kita terlantar ya. Ya, saat dia isoman di rumah nggak diurus oleh perusahaan, oleh kita juga sebagai PUK. Ya, jadi kita nggak mau itu terjadi gitu. Ya, apalagi sampai kalau dia isoman dia usianya apa? Ya, belum masalah usia Allah lah ya. Ya, tapi kalau apa tragis ya kalau sampai nanti kita ngurusin gitu ya. Jadi penekan isoman ini benar-benar perawatan dalam isoman itu diurus benar oleh perusahaan, ya, diurus dan dibantu oleh kawan-kawan PUK. Bila perlu, ya di edaran juga menyatakan isoman dilakukan oleh perusahaan, ya, karena kamar kan sekarang sulit, ya penuh. Yang mau dibawa kemarin sampai sekarang Bupati Bekasi aja yang punya Bekasi, ya dia mau di ICU aja nggak bisa, nggak mungkin ya. Alat ICU orang dicabut pindah ke dia nggak mungkin kan. Akhirnya dia dapat di Sewam Tangerang. Ya apalagi kita ya, bukan apa-apa gitu. Ya bukan siapa-siapa juga. Bupati aja ya sampai nyari kamar kosong di Bekasi aja sulit gitu mendapatkan kamar untuk dia dirawat. Akhirnya dibawa ke Tangerang. Apalagi kita buruh yang nggak siapa-siapa, ya mungkin nggak, ya sulit lah ya mendapatkan hal itu gitu. Jadi kita berharap ya kita saling menolong lah, membantu ya, baik PUK, baik perusahaan, baik pemerintah bekerja sama. Nah, salah satunya di edaran ini adalah berusaha menyiapkan hotel atau tempat sarana gitu ya, yang satu tempat mungkin ada kamarnya, ya silakan nanti dicari ya. Nah, tapi saya punya pikiran bagaimana kita kerjasama nih, kita cari hotel misalnya di Pangestu, ya ini kan kontribusi kita nih, ya kita cari Pangestu, kita booking, ya kita urusin semua anggota kita di Pangestu, dicontoh, ya nanti brigade kita libatkan, ya pinjam ambulan Asaimas, ya ambulan siapa yang bisa kita pinjam, kita urusin, ya misalnya yang hari ini yang masuk isoman PT Sumirabar, ya udah, ya ini sebagai anggota kita Sumirabar nanti klaimnya pada perusahaan, ya berapa biaya dia di hotel itu, berapa lama, berapa hari. Ya di situ kita siapkan dokter, ya siapkan perawat, ya di Pangestu mungkin ada berapa kamar tuh banyak, ya nanti mungkin dari BPAS, dari Bristol yang mau isoman di situ ya kita urusin, ya jangan sampai mereka mengkalai di rumah nggak diurusin gitu. Ya di hotel kan bisa makan ya, pihak hotel bisa ngasih makan dan tempat untuk pengobatan, mungkin kita mengusahakan nanti dokter atau perawat yang dari klinik mana kita ambil gitu. Ya nanti kita yang ngurusin, kita bantu, ya ambulan segala. Nah ini ada kontribusi kita, ya jadi kita perlihatkan kontribusi kita juga sebagai pada situasi ini apa sih yang sebaiknya kita lakukan sebagai pengurus serikat gitu. Ya saya punya pikiran bekerja sama dengan para PUK semua, ya dengan brigade, ya kita cari nanti di Kerawang ini hotel-hotel ya melati, hotel yang murah-murah ya, kita sebagai tempat isoman SPKP-SPSI gitu. Jadi kan kawan kita nanti yang terpapar langsung kita bawa ke hotel yang kita sewa tadi. Nanti klaimnya ke perusahaan masing-masing. Kalau CMWI ke CMWI klaimnya. Ya, biayanya berapa habis, mulai vitaminnya, ya mungkin oksigennya ya. Nah, ini ada wacana saya, kita rencanakan seperti itu. Kalau memang nanti disetujui, ya mungkin minggu ini kita action langsung. Nanti Bung Wildan brigade cari tempat, ya. Saya udah komunikasi dengan ada dokter ya, ada perawat, kita siapkan standby di situ. Ya untuk mengurusi kawan-kawan kita yang isoman, ya supaya ada satu lokasi, ada pengawas rumah sakit, ada perawat segala gitu. Ini pikiran saya, ya pikiran ya kita nggak ngelempar gitu aja ke perusahaan yang nyuruh perusahaan ngelempar, ya minta kita bantu juga lah. Ya perusahaan melalui PC, PUK ya kerjasama, ya nanti ambulan kita pinjem, yang punya ambulan mungkin Bristol ada ambulan juga. Tadi ada Bung Jamal, mana Bung Jamal? Bung Jamal. Ya, udah hilang ya. Mana tuh? Nah, jadi Bung Jamal nanti Bristol kan punya juga tuh ambulan tuh, bisa pinjam.
Ya, jadi kan kawan, untuk hal isoman ini sangat penting ya, karena kita kasihan sekali ya. Kemarin saya merasakan mengantar saudara ya atau teman itu keliling-keliling sampai malam tuh nggak dapat rumah sakit ya. Ujung-ujungnya kemana? Ke dukun. Ya pusing itu keluarganya ya. Ini udah ke dukun aja lah. Jadi kita khawatir sekali kondisi seperti ini gitu. Jadi ini salah satu ide yang dapat kita bantu ya untuk perusahaan. Nah, yang tadi yang selanjutnya masalah masker, masalah sanitizer, tolong kawan PUK benar-benar didorong lagi nih. Sandarannya edaran dari pemerintah Kerawang yang dapat kita menjadi patokannya gitu ya. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu ya. Juga terima kasih banyak pada PUK yang sudah aktif ya sosialnya, memberi kontribusi pada anggotanya yang ngurusin. Saya lihat dari Sumiraber, dari Bristol ya, Asaimas juga ya aktif dalam ngurusin anggotanya, baik memberikan vitamin, mungkin membantu ambulan ya atau oksigen ya. Ini adalah satu amal yang baik ya, amal yang sangat besar bagi kita semuanya. Tentu diharapkan bisa berjalan lanjut sampai COVID ini selesai. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua tentang brigade ya, nanti Bung Wildan nanti menyampaikan melalui forum ini ya. Kemarin kan brigade sudah membuat keputusan ya di internal Korcap brigade, salah satunya adalah tentang iuran ya. Jadi sebelum surat instruksi iuran itu disampaikan kepada PUK, saya bilang ngobrol-ngobrol dulu lah dengan para PUK di forum ini ya, nanti sampaikan ya rencananya seperti apa ya, terus kapan mulainya, nanti kita diskusikan sama-sama. Oke, yang ketiga masalah kantor ya, ada Bung Taufik ini ya, kantor sudah digambar ya. Ini kita belum bisa tampilkan karena memang hari ini Antoni masih fasilitas di PC tentang untuk meeting ini belum lengkap ya, masih kita perbaiki terus ya. Jadi kita belum bisa menampilkan gambar ya, gambar presentasi ya. Ini masih tahap penyesuaian ya, adaptasi lah. Tentu perlu hal-hal yang perlu ditambah-tambah. Mungkin sementara itu Bung Anto yang dapat kami sampaikan. Kemudian ini nanti silakan ya rekan-rekan yang lain ya dari PSBC yang bisa menambahkan apa sajalah ya berkaitan tentang kondisi terkini gitu ya. Terima kasih Bung Anto, selamat kawan-kawan semua. Baik, terima kasih Pak Ketua. Terkait dengan informasi COVID-19, tentunya itu advokasi dari pimpinan cabang dalam rangka mengupayakan kesejahteraan anggota. Dilanjut sama Ketua Bidang Organisasi terkait program kerja pada bulan Juni sekaligus Juli. Silakan waktu dan tempatnya kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semua PUK ya yang udah bisa join di meeting bulanan kita. Ya, beberapa ini ingin saya sampaikan beberapa kegiatan dari bidang sumber daya manusia dan organisasi yaitu pada bulan Juni kemarin. Yang pertama mungkin terkait mengenai rapat atau ratinnya PC itu sudah dilaksanakan. Kemudian untuk rapat bulanan PUK dengan PC juga dilaksanakan. Kebetulan pada saat itu masih offline ya. Untuk saat ini yang mengingat kondisi baru bisa perdana dilaksanakan rapat bulanan kita ini secara online ya. Nanti kita akan evaluasi bagaimana efektivitasnya dan juga tingkat kehadiran dan beberapa kesulitan ya seperti tadi Bang Ketua sampaikan ya. Jadi kita juga dari pimpinan cabang masih melakukan inovasi-inovasi bagaimana supaya media ini bisa lebih baik dalam meeting yang lebih efektif dan berkualitas ke depannya. Kemudian pada bulan Juni juga untuk sosialisasi dari pimpinan pusat terkait mengenai akun virtual Briva ya. Jadi ingin saya sampaikan kembali ya. Jadi mungkin kawan
kawan sudah tahu semua karena waktu itu juga dihadiri oleh 16 PUK. Kurang lebih 16 PUK dari 23 harusnya PUK yang hadir, tapi tidak bisa hadir semua. Tapi sedikit ingin coba saya sampaikan. Jadi untuk dari pimpinan cabang sendiri, pimpinan pusat, program pimpinan pusat yang mungkin nanti akan diaplikasikan ke pimpinan daerah dan pimpinan cabang, bahwa pembayaran COS kita ini dari PUK ke pimpinan pusat sudah melalui virtual account, yaitu dari Briva itu tadi. Ya mungkin bagi kawan-kawan sudah registrasi ya, bagi yang belum boleh langsung registrasi, bisa menghubungi PP langsung, atau jika ada kesulitan bisa menghubungi saya, nanti saya akan bantu untuk proses virtual account dari masing-masing PUK. Ya, tujuan dari virtual account ini yang mungkin nanti juga akan diaplikasikan oleh pimpinan daerah dan pimpinan cabang, bahwa itu akan lebih terkontrol terkait mengenai proses atau pembayaran dari COS dari masing-masing PUK. Jadi kalau yang sebelumnya itu mungkin ya secara manual, sehingga harus pada saat mengecek PUK mana saja yang sudah membayar itu, kadang-kadang kalau di print out itu tidak tampak keseluruhan, karena beberapa PUK kita juga masih menggunakan nama pribadi untuk melakukan proses pembayarannya, tidak ada misalkan rekening organisasinya. Jadi itu ada kesulitan. Nah, dengan virtual account ini itu yang nampak nanti adalah rekening virtual PUK masing-masing seperti itu. Ya, jadi sekalian sosialisasi bagi kawan-kawan yang belum melaksanakan itu, tolong bisa direalisasikan segera. Kemudian pelaksanaan diklat dasar untuk anggota, ya kemarin kita dilaksanakan juga, cuman animonya kemarin tidak bagus ya, kurang bagus, hanya 8 PUK saja. Ya, minta bantu nanti mungkin ke depannya diklat dasar ini kan kalau dari agenda pimpinan cabang untuk bidang SDM ini dilaksanakan di setiap bulan. Ya, harusnya di bulan ini juga kita bisa melaksanakan, tapi kita juga masih diskusi mengenai bagaimana pelaksanaannya, apakah offline atau online seperti ini. Nah, ini dari pimpinan, dari hasil meeting hari ini kita akan coba evaluasi dengan meeting seperti apa, nanti diklat seperti apa gitu untuk diklat dasar di bulan Juli ini. Tapi perlu saya sampaikan, mungkin kawan-kawan yang kemarin mengirimkan anggotanya untuk diklat dasar di PC ya, kebetulan jadi kita mengeluarkan sertifikat telah mengikuti diklat ya, itu bisa diambil di pimpinan cabang ya oleh ketua masing-masing atau oleh pengurus masing-masing untuk dibagikan kepada anggotanya. Kemudian di bulan Juni juga ya kita ada diklat tentang pengupahan dari pimpinan pusat juga. Itu waktu itu hanya dihadiri oleh emang terbatas bertempat di Purwakarta, yang hadir waktu itu dari PUK Sumiraber, PUK Asahi, dan PUK Inoak. Ya, dari diklat hasil pengupahan tersebut kemudian ada kuesioner yang harus diisi oleh peserta tersebut ya, itu untuk mencari tahu atau melakukan survei terhadap pengupahan dan lain-lain dan kondisi yang ada di PUK tersebut. Jadi minta tolong kepada PUK yang kemarin hadir ya, 3 PUK tersebut bisa segera mengirimkan hasil kuesionernya, hasil surveinya ke pimpinan pusat. Ya, seperti itu. Ya, itu berikut ya, itu kegiatan bidang SDM di bulan Juni. Untuk di bulan Juli sendiri secara program kerja bahwa mungkin ratin PC ya pimpinan cabang sudah dilakukan kemarin, kemudian ratin PUK dengan PC juga kita sedang lakukan via online. Ya, untuk diklat dasar kita belum merilis kapan kita akan melakukan diklat dasar untuk anggota kita ini ya, mengingat PPKM masih berjalan, karena saya melihat efektivitas dalam diklat dasar ini sedikit sedikit tidak kurang efektif menurut saya jika dilakukan offline. Tapi kalau misalkan nanti PPKM ini masih diperpanjang lagi ya, kemungkinan kita akan melakukan secara online untuk memastikan bahwa program kerja bisa berjalan seperti itu. Ya, nanti beberapa program juga akan kita akan coba setting lagi di kondisi PPKM ini. Mohon maaf kawan-kawan semua dari bidang SDM mungkin pasti tidak efektif ya untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di bulan Juli ini. Ya, mungkin itu saja. Satu hal lagi kawan-kawan ya, tadi Bang Ferry sampaikan ya terkait dengan COVID itu tadi. Jadi di beberapa perusahaan kita ini yang ada, terutama yang tergabung dalam pimpinan cabang, memang
masih ada yang tidak menjalankan apa yang disampaikan oleh atau normatif itu tadi dari perusahaan, dari pemerintah. Ya, jadi masih ada yang menjalankan di atas 80%, 90% seperti itu. Nah ini kawan-kawan posisinya mungkin di dalam perusahaan lebih tahu lah bahwa ini masih aman atau tidak seperti itu. Tapi alangkah baiknya ya sifat yang normatif itu sebetulnya tidak semerta-merta ada dari pemerintah daerah mengeluarkan itu. Itu betul-betul usaha kita terutama dari Bung Ketua itu bagaimana mendorong supaya perusahaan itu bisa mengamankan karyawannya. Ya, tetapi setelah itu keluar, beberapa perusahaan di kita ini yang di luar SPK juga sama seperti itu, tidak memanfaatkan itu situasinya. Ya, jadi minta tolong lihat situasi anggotanya, cara peduli kita terhadap anggotanya. Ya, salah satunya adalah bagaimana mendorong perusahaan dengan bersikap normatif lah minimal seperti itu. Ya, minta tolong kawan-kawan bisa dilaksanakan supaya emang pandemi ini agak sulit dikendalikan. Ya setidaknya kita harus bisa memberikan peluang kepada anggota kita untuk bisa berbuat sehat di luar pekerjaan. Ya mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari bidang organisasi dan SDM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu program yang kita rancang ini mudah-mudahan nanti bisa terwujud dan terlaksana. Tentunya ini kita koordinasi dulu ya dengan para terkait ya, juga nanti bantu kawan-kawan semua. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar ya. Yang penting pada kita semua pada situasi ini tolong dijaga kesehatan kita ya. Kita boleh berjuang terus ya. Bung Denny juga kadang-kadang di tengah infonya ya, tengah-tengah kawan terpapar dia harus gotong ya, mungkin PUK juga harus gotong kawannya yang sudah pasti positif gitu ya. Ya tapi dengan keyakinan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tidak menjadi tertimpa pada diri kita ya. Kita berdoa ya jangan sampai kita juga kena itu. Ini ya membuktikan kadang-kadang kita tuh ada hal yang luar biasa yang kita nggak mungkin ya terjadi, tapi memang nggak terjadi ya. Kadang-kadang ada orang kita targetkan, Pak Chandra itu saya udah ikhlas kan, mungkin ini dia sakitnya luar biasa, dia udah banyak sakit bawaannya, tapi sampai ini bisa sehat lagi. Tapi umur itu susah lah. Yang bupati masih muda, ya duluan juga. Jadi kalau masalah usia itu kita nggak bisa lah ya. Tapi yang penting kita ikhtiar, kita bantu kawan-kawan kita. Nanti Bung Windan ya, nanti dibantu ya. Kalau nanti ini program ini bisa berjalan ya. Tentu kan ini kan nggak lepas dari kerjasama kita semua ya, Bung Iman ya. Kita akan survei rumah sakit mana yang bisa kerjasama dengan kita. Nanti kalau memang pas ya, kita nanti diskusi lagi. Nanti untuk bisa kita eksekusi. Kira-kira itu ya Bung Anto ya, kawan-kawan semua ya. Ya, tolong jaga kesehatan, ya tetap semangat. Ya Bung Jamal ya. Ya sehat semua ya. Tim salam ya kawan-kawan semua. Di Bristol, di Asahi Mas ya. Di Surindo, di APF ya, di Inoak, di CMI dan KIA dan semuanya lah gitu ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada hari siang ini. Nanti program Bung Denny masalah diklat mungkin kita biasakan dengan virtual ini ya. Tapi memang kita perlu penyesuaian ini. Perlu perbaikan supaya nanti fasilitas-fasilitas ini bisa kita lengkapi ya Bung Anto ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang tentunya hari ini kita cukupkan. Nanti kita disambung lagi dengan evaluasi hari ini terkait dengan masalah aplikasi dan kita kebiasaan di dalam meeting Zoom, karena mungkin bagi kita sangat awam lah terkait dengan masalah aplikasi ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kita ke depan akan lebih bermutakhir dan kita belajar terus untuk menyesuaikan diri, dan untuk kita secara profesional kita bisa mengadakan meeting melalui Zoom karena dituntut dengan kondisi. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan. Kita memohon kepada Allah, kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah tentunya, dan semua kita dijauhkan dari wabah. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solidaritas. Ekspresi. Kita wujudkan. Solidaritas.
Bung Tirta.